Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 Profesi Nurse Universitas Alma-Ata tahun 2021 akan memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif dan teknik menyusui yang benar. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan untuk bayi sejak baru lahir sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping. ASI eksklusif memiliki manfaat bagi bayi dan ibu. Manfaat bagi bayi, yang pertama adalah sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung berbagai zat kekebalan sehingga akan lebih jarang sakit, mengurangi diare, sakit telinga, dan infeksi saluran pencernaan. Yang ketiga, melindungi anak dari serangan alergi. Yang keempat, menunjang pertumbuhan bayi. Yang kelima, mengurangi resiko terkena penyakit. Yang keenam, menunjang perkembangan motorik sehingga bayi ASI eksklusif akan lebih cepat bisa jalan. Ketujuh, menunjang perkembangan kepribadian, kecerdasan emosional, kematangan spiritual, dan hubungan sosial yang lebih baik. Yang kedelapan, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Manfaat memberikan ASI bagi ibu yaitu: pertama, memberikan ASI segera setelah melahirkan akan meningkatkan kontraksi rahim yang berarti mengurangi risiko perdarahan. Yang kedua, memberikan ASI juga membantu memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil. Ketiga, menyusui, yaitu membakar kalori sehingga membantu penurunan berat badan lebih cepat. Yang keempat, beberapa ahli menyatakan bahwa terjadinya kanker payudara pada wanita menyusui sangat rendah. Manfaat selanjutnya adalah menambah panjang kembalinya kesuburan pasca melahirkan sehingga memberi jarak antar anak yang lebih panjang alias menunda kehamilan berikutnya. Yang keenam, karena kembalinya menstruasi tertunda, ibu menyusui tidak membutuhkan zat besi banyak ketika mengalami menstruasi. Terdapat beberapa posisi menyusui yang benar. Yang pertama adalah cradle position. Ini merupakan posisi menyusui yang paling klasik, yaitu kepala bayi akan berada di antara lekukan salah satu lengan ibu, seperti saat menimang bayi. Posisi ini dilakukan dengan lengan ibu menopang bayi di payudara. Kepala bayi diletakkan di dekat siku dengan lengan ibu menopang tubuh bayi di sepanjang punggung dan leher. Pastikan ketika melakukan posisi ini, ibu dan si kecil harus bersentuhan dari dada ke dada. Posisi yang kedua adalah posisi cross cradle position. Posisi menyusui yang benar lainnya adalah cross cradle position. Posisi ini berlawanan dengan posisi cradle hold. Ketika menyusui menggunakan payudara kanan, maka ibu menggunakan tangan kiri untuk menopang bayi. Posisi cross cradle menggunakan lengan yang berlawanan untuk menopang bayi, dengan bagian belakang kepala dan leher bayi dipegang salah satu tangan ibu. Sementara, tangan lainnya digunakan untuk menopang dan memposisikan payudara jika diperlukan. Dalam posisi ini, ibu dapat menuntun bayi dengan mudah menuju payudara ketika siap untuk menyusui. Yang ketiga adalah football hold. Posisi menyusui ini dilakukan dengan mengapit bayi pada sisi tubuh ibu, tepatnya di bawah lengan. Sisi yang digunakan sama dengan sisi payudara untuk menyusui. Posisi ini bisa menguntungkan bagi ibu yang telah menjalani operasi sesar, karena tidak menempatkan atau membatasi berat pada area dada dan perut ibu. Selain itu, posisi menyusui yang benar ini juga cocok untuk bayi dengan berat badan lahir rendah atau bayi yang mengalami kesulitan mengunci dengan pas saat menyusui. Yang keempat adalah laid back position. Posisi menyusui bayi baru lahir ini merupakan posisi menyusui seperti saat inisiasi menyusui dini, saat melahirkan secara normal.
Laid back position dilakukan dengan bayi dalam posisi bayi tengkurap dan menyender di dada sambil mengangkang. Sementara ibu berposisi duduk tegak atau dalam posisi cradle. Christine Griffin, spesialis menyusui, mengatakan bahwa posisi ini mendorong bayi untuk menemukan payudara ibu, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggunakan lidahnya untuk menyusu. Posisi yang kelima adalah side lying. Posisi menyusui bayi baru lahir ini bisa dilakukan saat ibu merasa lelah atau menjelang tidur. Posisi ini dilakukan dengan ibu yang berbaring miring dan menghadap ke arah bayi. Posisikan mulut bayi sejajar dengan puting. Ibu dapat menggunakan bantal untuk sandaran punggung dan leher. Posisi ini bisa menguntungkan bagi ibu yang telah menjalani operasi sesar karena tidak menempatkan atau memberi berat pada daerah dada dan perut. Selanjutnya adalah teknik menyusui yang baik dan benar. Yang pertama, posisi ibu duduk. Bayi di pangku ibu, kepala bayi diletakkan pada siku ibu, sedangkan tangan ibu menahan bokong bayi. Yang kedua, bayi miring menghadap ibu, perut bayi menempel pada perut ibu. Selanjutnya, rangsang mulut bayi agar terbuka lebar dengan cara menyentuhkan puting susu ibu ke bibir atau ke pipi bayi. Dengan rangsangan ini, bayi akan membuka mulutnya. Setelah mulut bayi terbuka lebar, masukkan puting susu ibu sehingga sebagian besar lingkaran hitam di sekitar puting susu masuk ke mulut bayi. Bibir bawah bayi terdorong keluar, dagu bayi menempel pada payudara. Selanjutnya, susui kedua payudara secara bergantian selama bayi menginginkan ASI, mulai dari salah satu payudara hingga kosong. Bila bayi masih menginginkan ASI, segera susui dari payudara lainnya hingga bayi puas dan kenyang, serta tidak menginginkan ASI lagi. Menyusui berikutnya dimulai dari payudara yang terakhir digunakan hingga kosong. Bila bayi masih menginginkan ASI, segera susui dari payudara lainnya. Mulai menyusui bisa payudara kiri dulu, baru kanan atau sebaliknya, sesuai dengan kenyamanan ibu. Setelah puas menyusui, bayi akan tidur nyenyak. Bila sudah waktunya menyusui dan bayi masih tidur, bangunkan bayi untuk disusui kira-kira setiap 2-3 jam. Selanjutnya adalah posisi menyendawakan bayi. Dengan cara yang pertama adalah menggendong anak di dada. Cara ini dilakukan dengan gendong si kecil hadap ke dada dengan dagu anak bersandar di bahu ibu atau ayah. Kemudian, tepuk lembut punggung si kecil. Kedua adalah mendudukkan anak di pangkuan. Cara ini dilakukan dengan dudukkan si kecil hadap menyamping di pangkuan ibu atau ayah. Kemudian, gunakan satu lengan untuk menahan tubuh anak. Condongkan tubuh si kecil ke depan, lalu tepuk punggungnya dengan lembut. Cara yang ketiga adalah menengkurapkan anak di pangkuan. Cara ini dilakukan dengan tengkurapkan anak di pangkuan ibu atau ayah. Selanjutnya, tahan dagu anak dengan salah satu tangan. Posisikan kepala anak lebih tinggi dari tubuh. Kemudian, tepuk lembut punggung si kecil dengan tangan ibu atau ayah yang lainnya. Sekian sedikit informasi dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.